mengatakan kepada pihak berwenang setempat bahwa mereka pernah mendengar bahwa suku tersebut pernah membunuh seseorang berkulit putih bernama Michael. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Dan terima kasih sudah klik video ini, karena kali ini akan membahas tentang seorang ilmuwan yang hilang. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku memohon kepada kalian untuk klik like dan komen di bawah dan juga subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya, karena subscribe itu gratis guys. Gak usah lama-lama. Ilmuwan yang akan kita bahas kali ini bernama Michael Rockefeller. Michael Rockefeller adalah anak kelima dari Presiden Amerika ke-41 yang menjabat sejak 1974 sampai 1977. Michael sendiri merupakan seorang anak yang menyukai tentang sejarah dan antropologi guys. Dia berkuliah di Universitas Harvard dan memutuskan untuk menjadi seorang ilmuwan. Tentunya dengan dukungan sang ayah. Dan sang ayah siap membiayai berapapun yang dibutuhkan oleh si Michael ini guys. Si Michael ini tidak seperti saudara-saudara yang lainnya guys. Dia lebih suka meneliti alam, mencari sejarah, atau mengumpulkan benda-benda yang sekiranya bernilai sejarah tinggi. Jadi dia lebih senang berpetualang keluar guys, daripada duduk di kursi yang nyaman pakai jas kayak gitu kayak saudara-saudara yang lain. Tambah lagi, sang ayah Nelson Rockefeller yang mempunyai sebuah museum benda-benda zaman dahulu atau benda-benda dari peradaban kuno, yang tambah membuat si Michael ini juga ikut tambah penasaran untuk mencari benda-benda tersebut guys. Yang kemudian dia mulai aktif dalam dewan museum yang dimiliki sang ayah. Untuk memenuhi hasratnya, si Michael ini sampai pergi keliling dunia guys untuk mencari benda-benda yang dia inginkan atau benda-benda dari peradaban kuno yang dimaksudnya selama ini untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Bahkan, dia juga pernah menetap di Jepang dan Venezuela. Tentu aja semua itu dilakukan ketika dia sudah menyelesaikan studinya di Harvard University guys. Pada tahun 1961, si Michael ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Papua Nugini guys. Para peneliti ini termasuk Michael berkeliling di daerah penduduk sekitar Papua dan saling melakukan barter. Dan beberapa waktu kemudian mereka berhasil menemukan koleksi-koleksi yang mereka inginkan. Tentunya tidak semua yang mereka inginkan ya. Karena ternyata si Michael ini masih penasaran dengan suku-suku di daerah situ guys. Dan ternyata si Michael ini penasaran dengan suku Asmat dan ingin mendatangi suku Asmat tersebut. Yang konon katanya suku Asmat adalah kanibal guys. Tapi apakah Michael tahu kalau suku Asmat terkenal dengan kanibalnya? Ya, si Michael mengetahui tentang desas-desus bahwa suku Asmat adalah suku kanibal guys. Tapi si Michael ini seperti tidak menghiraukan atau bodoh amat tentang berita-berita tersebut, karena si Michael mempunyai pemikiran sendiri tentang suku Asmat. Kenapa suku Asmat tersebut disebut sebagai suku kanibal? Nah, konon katanya kalau menurut suku Asmat sendiri, tanah di luar suku Asmat atau tanah di luar pulau itu dihuni oleh arwah-arwah yang sebenarnya arwah-arwah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berkulit putih guys. Kenapa suku Asmat berpikiran seperti itu? Karena kontak antara suku Asmat dan di luar dari pulau tersebut itu masih sangat minim guys. Jadi maklumkan kalau mereka melihat orang yang berkulit putih, mereka mengiranya bahwa orang kulit putih tersebut adalah hantu atau arwah tadi. Dari pemikiran Michael, pada saat itu perang antar desa yang dilakukan oleh suku Asmat termasuk lumrah atau biasa terjadi di kalangan mereka guys. Michael sendiri juga mengetahui bahwa pejuang Asmat sering mengumpulkan kepala-kepala musuhnya sebagai bukti kalau mereka tuh
menang dan mereka tuh memakan daging-daging dari musuh mereka, guys. Jadi pemikiran si Michael ini, wajar kalau suku Asmat melakukan hal tersebut untuk alasan balas dendam. Jadi ya Michael berpikir kalau selama dia tidak usil atau tidak mengganggu suku tersebut, dia akan aman. Naasnya, dalam perjalanan ke pulau tersebut, sampan yang dinaiki Michael dan rombongannya terbalik, guys. Tapi beruntungnya semua orang yang ada di dalam sampan tersebut selamat. Dan semuanya berpikiran atau berinisiatif untuk kembali ke tempat semula. Kecuali Michael, guys. Si Michael ini nekat berenang, berharap dia sampai ke tepian pulau dan dia akan menetap di sana untuk sementara waktu nih, guys. Tapi sejak kejadian itu Michael sudah tidak pernah terlihat lagi. Nah loh, kemana tuh dia? Banyak juga orang yang berpikir bahwa Michael dimakan buaya atau mati tenggelam, dan ada juga yang berpikiran bahwa Michael telah dimangsa atau diburu oleh suku-suku yang ada di sana dan dijadikan untuk santapan mereka, guys. Ngeri ya, guys. Warganya si Michael ini mengerahkan tim untuk mencari si Michael, tapi hasilnya tetap sama, guys. Hasilnya nihil dan si Michael tetap tidak ditemukan. Nah, karena si Michael ini adalah ilmuwan besar, hilangnya si Michael ini menjadi berita yang sangat besar di dunia, guys. Waktu pencariannya si Michael, si keluarganya juga ikut turut mencari si Michael ini, langsung turun ke lokasinya nih, guys. Jadi gak semata-mata mereka cuma mengeluarkan uang, tapi mereka juga ikut mencarinya, guys. Karena si keluarganya juga berharap kalau si Michael ini bakal ditemui dalam keadaan hidup dan selamat, guys. Karena memang sudah tidak ditemukan dalam pencarian berhari-hari dan hasilnya nihil, ada banyak teori-teori yang mengatakan kalau Michael itu memang sudah tewas, entah tewas dimakan buaya atau tewas tenggelam, atau bahkan yang lebih mengerikan, tewas dimangsa suku-suku Asmat yang berada di situ, guys. Dan bicara tentang teori Michael yang diburu oleh suku-suku Asmat tersebut, ada juga yang menyangkalnya, guys. Ada yang berkata bahwa sebenarnya Michael tidak diburu atau dijadikan santapan oleh suku-suku tersebut, melainkan Michael tinggal di suatu daerah yang ada di sana untuk bertahan hidup, guys. Jadi ada yang berpikiran kalau Michael ini sebenarnya masih hidup, tapi dia tinggal di suatu daerah yang ada di situ, guys. Pada tahun 1969, jurnalis yang bernama Will McLean sengaja datang ke Papua untuk menyelidiki hilangnya si Michael Rockefeller ini, guys. Si jurnalis ini menolak bahwa si Michael ini masih hidup dan tinggal di daerah situ ataupun menjadi tawanan di situ, guys. Apakah dia berpikir bahwa Michael sudah meninggal? Reporter National Geographic yang bernama Charles Hoffman menyatakan bahwa dua misionaris Belanda yang tinggal di pulau itu selama bertahun-tahun dan juga bisa berbicara bahasa mereka, mengatakan kepada pihak berwenang setempat bahwa mereka pernah mendengar bahwa suku tersebut pernah membunuh seseorang berkulit putih bernama Michael. Kemudian, petugas polisi dikirim untuk menyelidiki hal ini. Namun sayangnya, laporan tersebut dikubur dan dijadikan sebagai file yang sangat rahasia yang kemudian tidak diselidiki lagi, guys. Kemudian, si reporter Carl Hoffman tersebut melakukan, karena mungkin saking penasarannya, dia melakukan perjalanan sendiri ke pulau tersebut. Di sana, dia menyamar sebagai jurnalis yang mereport atau menganalisis tentang kebudayaan suku Asmat tersebut, guys. Dan penerjemahnya kemudian mendengar seorang pria mengatakan kepada suku Asmat yang lainnya, mereka tidak boleh mengatakan apapun tentang turis kulit putih yang pernah meninggal di daerahnya. Lalu, Carl Hoffman tersebut mendesak orang itu untuk mengatakan siapa sebenarnya turis putih yang pernah meninggal di daerah tersebut, guys. Kemudian pria itu mengatakan bahwa turis tersebut yang meninggal atau turis kulit putih tersebut yang meninggal bernama Michael Rockefeller, guys. Dan pria itu juga mengatakan bahwa berita tersebut
sudah menjadi rahasia umum di pulau itu. Tapi mereka tidak boleh membicarakan atau menceritakan hal tersebut kepada orang lain atau sesama, walaupun dengan sesama, karena mereka sendiri juga sebenarnya takut guys dengan apa yang akan terjadi kepada mereka karena ulah mereka sendiri guys. Jadi semacam karma gitu, mereka takut dengan karma juga guys. Para peneliti menyimpulkan bahwa belum diketahui secara pasti penyebab kematian Michael. Nah, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye bye.